menurut mazhab ahli sunnah wal jamaah, dan apa yang saya ketahui secara dhannun ghalib daripada mazhab ahli sunnah wal jamaah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra dan Mi'raj menggunakan tubuhnya juga, bukan hanya menggunakan bukan hanya menggunakan rohnya. Dan banyak kalau kita melihat kalau kita melihat sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu itu ketika saya belajar Fiqh Sirah Nabawiyah karangan Syekh Said Ramadan Al-Buti, guru saya Syekh Muhammad bin Abdullah bin Basri Sekof, salah seorang ulama sepuh daripada Yaman yang saya anggap sangat jenius sekali. Saya hanya beberapa kali bertemu orang jenius, di antaranya adalah Syekh bin Basri dan Syekh Said Foda ini. Ketika beliau itu menjelaskan mengajar kita tentang Sirah Nabawiyah, beliau itu mengatakan bahwasanya apa yang terjadi pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, syakkus sadr. Rasul kan pernah dibelah dadanya untuk membersihkan hal-hal yang ada yang mengatakan untuk membersihkan kotoran atau apa. Tapi saya rasa itu pendapat yang salah, karena Rasul sudah suci. Terus kalau memang sudah suci, untuk apa beliau itu dibelah dadanya? Syekh bin Basri ketika itu, Muhammad bin Basri As-Segaf, mengatakan itu persiapan bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Isra dan Mi'raj. Bahwasanya hal itu dibuat kepada Rasulullah oleh malaikat, agar Rasulullah nanti ketika Isra dan Mi'raj menggunakan tubuhnya itu kuat. Dan syakkus sadr ini bukan hanya terjadi sekali, tapi beberapa kali. Memang untuk prepare kejadian yang sangat dahsyat sekali terhadap manusia. Karena kalau kita melihat bagaimana baurok, tunggangan Rasul itu namanya baurok. Bukan burok, tapi baurok. Ba, waw, rok, kof. Diambil daripada kata-kata barkun, yang maknanya kilat. Kilat ini, dia kan cahaya, kan? Kecepatan cahaya, seperti katanya Einstein itu, seingat saya ketika saya masih di SD, itu 300.000 km per second, per detik. Kita kan sering naik sepeda motor, naik mobil. Saya kalau di tol Tulungagung ke Semarang, kan kadang-kala tolnya itu ada yang menurun, kan. Itu kalau saya itu kecepatan sampai 150 atau 90, saya tuh kaget, berdek. Langsung saya rem sampai 100 lagi, karena kadang-kala kita tidak bisa mengendalikan mengendalikan mobil dalam keadaan cepat. Kalau Anda naik sepeda motor dalam kecepatan 200 km per jam, dan Anda tidak memakai helm, mata Anda bisa pedih. Tidak akan bisa untuk membuka mata Anda. Dan orang-orang ahli fisika itu mengatakan kalau ada manusia biasa berjalan seperti kecepatan cahaya, dia itu akan hancur. Karena tubuh manusia tidak mampu untuk kecepatan menahan efek daripada berjalan kecepatan cahaya 300.000 km per second, per detik. Sebab itulah ada prepare bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau Isra Mi'raj untuk dicuci, untuk dibelah dadanya, dipersiapkan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk Isra dan Mi'raj. Dan dalil yang paling kuat, ini Syekh Muhammad bin Basri juga mengatakan ketika fikih sirah itu, dalil yang paling kuat bahwasanya Rasul itu Isra Mi'raj dengan tubuhnya adalah ingkarnya orang-orang Quraisy. Ingkarnya orang-orang Quraisy. Ketika Nabi mengatakan, saya ini Isra dan Mi'raj, tidak perlu kita cakap ketika Mi'rajnya, Isra-nya saja, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mereka sudah mengingkari, dan saya rasa pengingkaran itu adalah dalil terkuat bahwasanya memang terjadi badan. Kalau memang terjadi hanya roh dengan makna mimpi saja, tidak akan ada yang ingkar. Anda bisa untuk mimpi dari Semarang ke New York bolak-balik 10 kali. Oh, saya tadi bermimpi saya bolak-balik naik kereta ke New York selama 10 kali dalam waktu 1 jam. Saya rasa tidak akan ada orang yang yang akan mengingkari yang namanya juga mimpi. Saya menjadi Ultraman, saya menjadi Godzilla. Tidak akan ada orang yang komplain, namanya juga mimpi. Tapi kalau Anda mengatakan physical, real, saya terjadi semacam itu, pasti akan
pasti akan diingkari. Dalil terkuat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan Isra dan Mi'raj dengan tubuhnya adalah ingkarnya kaum Quraisy pada saat itu. Apalagi kalau kita lihat Buraq itu sendiri diriwayatkan sekali melangkah adalah apa yang dia lihat. Kita lihat ada bintang-bintang itu. Bintang-bintang itu yang jauh di sana. Itu nampaknya tidak terlampau jauh. Tapi itu mungkin kalau Anda melihat, itu kalau Anda lalui, itu mungkin jutaan tahun cahaya atau minimal tahunan kecepatan cahaya. Bagaimana Buraq dalam satu langkahnya bisa sampai ke bintang yang kecil itu. Itu menandakan bagaimana kecepatan Buraq cepat sekali melebihi kecepatan cahaya. Manusia biasa tidak akan mampu untuk menahan itu. Sebab itulah di situ saya bilang di antara letak daripada kemukjizatan Isra dan Mi'raj. Bukan hanya waktunya, tapi bagaimana kekuatan tubuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menahan beban semacam itu. Inilah apa yang saya pahami, dan ini bukan hanya saya saja. Kalau Anda melihat kitab-kitab Maulid pun juga sama, ada beberapa Maulid itu yang mengatakan bahwasanya Rasul itu fatrah Isra Mi'raj hanya sekejap. Sekiranya kalau Rasul duduk kemudian berdiri, rasa hangat daripada tempat duduknya itu masih belum dingin, yakni qabla an yabrudal, yakni kembali daripada arsy, qabla an yabrudal farsh, kembali daripada arsy sebelum farasnya ini dingin. Maknanya fatrahnya sangat dekat sekali. Dan di dalam hadis-hadis disebutkan, bukan dalam hadis ya, dalam pendapat-pendapat para ulama juga disebutkan bahwasanya memang Isra dan Mi'raj tidak menggunakan roh, tapi juga tidak menggunakan roh saja, tapi juga menggunakan jasad dan rohnya Rasulullah SAW, Isra dan Mi'raj.